Perkenalkan, nama aku Lina Tamara Chandra, NRPC 14190015, jurusan Sistem Informasi Bisnis Angkatan 19, Universitas Kristen Petra. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya teknologi. Teknologi sendiri membawa banyak sekali manfaat untuk berbagai bidang, misalnya bidang kesehatan, manufaktur, pendidikan, dan lain-lain. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana sih penerapan teknologi informasi pada perusahaan manufaktur. Siapa yang tidak tahu PT Suzuki Indomobil Motor? Pasti sebagian besar dari kita sudah familiar dengan PT yang satu ini. Suzuki sendiri didirikan oleh Michio Suzuki pada tahun 1909 di Hamamatsu, Jepang. Di Indonesia sendiri, Suzuki pertama kali meluncurkan produknya pada tahun 1970 di bawah kepemimpinan Bapak Subroto Laras yang dikenal sebagai Bapak Suzuki Indonesia. Seiring berjalannya waktu, Suzuki semakin berkembang. Yang awalnya hanya memproduksi motor, kini memproduksi mobil juga. Yang awalnya memiliki pabrik yang sederhana, kini memiliki 4 pabrik canggih yang tersebar di seluruh Indonesia. Tentu perkembangan tersebut tidak lepas dari yang namanya teknologi. PT Suzuki pada tahun 2015 membangun pabrik keempatnya di Cikarang, Jawa Barat. Pembangunan pabrik ini menghabiskan biaya sebesar 1 miliar US dollar dengan luas 130 hektar. Pabrik ini adalah pabrik Suzuki yang tercanggih karena dalam proses produksinya, ia menggunakan bantuan robot sebanyak 217 unit, yang terdiri dari 215 robot produksi Yaskawa dan 2 unit robot produksi Fanuc. Seluruh robot berkontribusi sebanyak 90% dari proses pengelasan atau welding bodi kendaraan. Robot tersebut diprogram memiliki 6 hingga 8 gerakan. Lantas, kita akan bertanya-tanya, bagaimana caranya agar robot-robot tersebut diprogram sedemikian rupa hingga dapat membantu pekerjaan manusia. Terdapat beberapa cara untuk memprogram sebuah robot. Salah satunya yaitu Programming Pendant Motion. Cara ini adalah cara yang paling umum digunakan untuk memprogram suatu robot. Berbasis pada sambungan yang ada di robot, mengakibatkan gerakan berbasis sambungan ini langsung memutar posisi sumbu mesin. Dengan cara ini, memungkinkan operator untuk dengan mudah menggerakkan setiap motor atau tautan ke arah positif atau negatif sesuai dengan kebutuhan. Terdapat beberapa sambungan seperti di gambar, yaitu S-aksis yang berarti swing atau ayunan, L-aksis yaitu lower atau bawah, U-aksis atau upper atau atas, R-aksis yaitu rotate atau putar, B-aksis yaitu bend atau tikungan, dan yang terakhir T-aksis yaitu twist atau putar. Segala sesuatu pasti ada pro dan juga kontra. Begitu juga dengan penggunaan robot Yaskawa dan Fanuc untuk membantu proses produksi mobil di PT Suzuki. Mari kita bahas keuntungan dan juga kekurangannya. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan menggunakan robot pada proses produksi adalah meningkatnya efektivitas produksi suatu perusahaan. Hal ini disebabkan karena robot tidak membutuhkan waktu istirahat, waktu untuk liburan atau cuti, dan lain-lain. Pekerjaan pun dapat dilakukan tanpa adanya gangguan selama 24/7. Akibatnya, produk yang dihasilkan pun akan semakin banyak dan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan. Yang kedua adalah waktu yang dibutuhkan lebih singkat atau cepat dibandingkan dengan dikerjakan manual oleh manusia. Robot sudah diprogram sejak awal sesuai dengan kebutuhan, baik sudut kemiringan ia akan memutar, seberapa tinggi robot itu akan naik, dengan kecepatan berapa robot bekerja, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan robot memiliki konsistensi yang cukup tinggi, sehingga minimnya kesalahan yang akan terjadi selama proses produksi berlangsung. Otomatis, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu proses akan lebih cepat karena jarang terjadi kesalahan yang akan menghambat. Selanjutnya, karena konsistensi yang dimiliki oleh robot sangat tinggi, maka kualitas produk yang dihasilkan pun akan jauh lebih berkualitas.
Robot memungkinkan untuk menjangkau sudut-sudut yang sekiranya tidak dapat dijangkau oleh manusia. Misalnya dengan menciptakan robot dengan lengan yang sangat ramping. Dan yang terakhir, keuntungannya adalah meningkatkan tingkat keselamatan para pekerja manusia. Beberapa proses produksi memang ada yang cukup berbahaya jika terkena kulit, mata, dan lain-lain, seperti proses welding pada bodi mobil. Hal ini dapat diantisipasi dengan penggunaan robot karena sifatnya yang tahan banting dibandingkan dengan tubuh manusia. Selanjutnya adalah kekurangan penggunaan robot. Yang pertama adalah berkurangnya lapangan kerja untuk masyarakat. Dengan segala kelebihan yang dimiliki oleh robot, maka banyak perusahaan akan tertarik untuk menggunakan teknologi tersebut. Dan akhirnya slot pekerjaan untuk manusia pun diberikan kepada robot. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, maka lapangan pekerjaan pun akan semakin menipis dan menyebabkan tingginya angka pengangguran di Indonesia. Yang kedua adalah biaya yang tidak murah. Dengan segala kecanggihan dan kemudahan yang diberikan oleh robot, tentu ada harga yang harus dibayar oleh pihak perusahaan dan biayanya tentu tidak murah. Apalagi jika robot mengalami kerusakan atau harus diservis. Itu juga membutuhkan banyak biaya dan tidak semua perusahaan bisa menanggungnya. Dan yang terakhir adalah menimbulkan sifat malas pada diri manusia, karena kebanyakan kegiatan sudah dilakukan oleh robot dan manusia hanya perlu memantaunya sesekali saja. Jadi, menurut kalian lebih baik menggunakan robot atau menggunakan tenaga manusia? Tentu setiap pilihan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tinggal kita memilih yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan kita. Kita juga harus bijak dan dapat mempertanggungjawabkan semua keputusan yang telah diambil. Sekian video dari saya mengenai penerapan sistem informasi dan teknologi informasi pada perusahaan manufaktur, khususnya yaitu PT Suzuki Indomobil Motor. Semoga video ini dapat berguna bagi kalian semua ke depannya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!